Makanya orang-orang yang lulusan pondok pesantren itu kalau hanya manfaatnya untuk dirinya sendiri, itu akan dicabut nanti. Nikmat ilmunya itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lebih percaya hadis ini masalahnya. Ya, daripada hanya sekedar lisan-lisan saja. Kenapa? Karena ada orang mondok pesantren itu enggak ada manfaat sama sekali. Hanya untuk nyari dunia saja. Kerja pagi pulang sore pulang malam gitu, nggak ada manfaatnya. Saya sampai bilang, demi Allah antum ini harus belajar untuk menerima orang dan mengajarkannya. Minimal belajar AA baba abata begitu. Bikin TPQ atau bikin TPA. Kenapa? Kalau enggak maka seumur hidupmu akan dapat musibah. Sekarang gini aja, ilmunya sederhana. Jenengan tahu sing jenenge input. Nah, kan gitu ya. Input, proses, kemudian output. Ada keluarnya. Orang giling beras itu namanya input kan, dimasukkan ke dalam selip. Nah, itu. Diselip. Yang diselip itu adalah gabahnya itu, bibitnya rojo lele. Diproses, digiling, keluarnya kira-kira beras apa? Rojo lele. Oke? Kan gitu kan? Tapi kalau bibitnya itu beras jatah, sing kutuken itu, warnanya kadang ono kuningnya barang, digiling gitu kira-kira keluar bramu atau mentek mboten? Ya? Mungkin es digiling rada putih sithik, Pak. Kacanya rada putih sithik, tapi kan tetap statusnya sebagai beras jatah. Paham ya? Jadi ilmu itu kan begitu, ilmu itu kan sebuah masukan yang diberikan kepada kita agar kita imannya bertambah kan gitu, ilmunya bertambah. Kalau outputnya dia punya akhlak yang buruk berarti kan ilmunya mesti keliru. Walaupun dia mengaku sunnah, paham enggak? Kita itu enggak bisa dibohongi dengan sistem. Ya ini kan sistemnya Allah, sunatullahnya itu seperti itu. Jadi walaupun ngaku sunnah, kalau akhlaknya nggak baik ya nggak ada gunanya. Itu ada, sampai orang ini betul-betul tersinggung itu. Dan dia nggak mau ngaji sama mereka. Ya sempat diwelehke lah, kamu itu katanya ngajinya sunnah kok akhlaknya begitu. Nah ini jadi masalah. Seperti itu Pak. Jadi deteksinya itu gampang. Ya, jadi setelah ngaji munculnya apa? Kok tambah keras sama temen lainnya? Kowe gak gelem ngaji ya melu aku, berarti bid'ah. Itu namanya mesti salah yang dia pelajari. Saya yakin itu. Harusnya orang ngaji itu hatinya semakin lembut ya kan? Pikirannya semakin tajam, cerah gitu, bercahaya. Jadi enggak justru muncul keburukan-keburukan. Jadi orang-orang yang ngaji terus kemudian menghasilkan seperti itu, jenengan perlu diteliti. Wah tapi Pak, yang ngajar itu lulusan Madinah, ya malah lulusan Madinah, wala lulusan Sudan, wala lulusan Turki, turunan kidul. Ya, itu nggak ada masalah. Kita jangan terpancang dengan itunya ya, jangan terpancang dengan masalah dia dari mana. Yang penting itu ilmu kamu itu tertanam dalam kehidupan kamu, kemudian menjadi teladan apa tidak, kan itu yang penting. Nah, buat apa ilmunya banyak tapi nggak jadi teladan? Ya gitu ngaji gak disangoni, ngomongnya racuco. Nah ini kan bahaya. Berarti orientasi pengajiannya apa gitu kan? Orientasi mengajarnya apa? Itu kalau orang sudah betul-betul punya ilmu, apalagi tingkat keikhlasannya itu sudah terlatih, yus mau dibayar nggak dibayar, ada snack nggak ada snack, nggak ada urusan. Bahkan bisa jadi hujan nggak hujan berangkat. Oh itu pahalanya besar itu, ya jadi saksi itu semuanya itu.
Nah, ini akan muncul akhlak. Makanya dalam satu hadis ini ya, saya mau mulai. Man nafasa'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yasara ala mu'sirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Yang pertama akhlaknya adalah barang siapa melepaskan seorang mukmin dari satu duka di dunia, maka Allah akan melepaskan dari kedukaan di hari kiamat. Luar biasa, Pak. Ya. Jadi kalau orang mukmin itu kemarin kan saya sudah bahas siapa orang mukmin itu. Kalau jenengan masih belum ingat lagi ya bisa dibuka di Mas Toto Tum Channel, bisa. Punya saya juga ada yang potongan-potongan gitu. Jadi orang iman itu kan mukmin. Ya, orang beriman itu kan. Orang beriman kemarin sudah saya terangkan sudah nggak berhitung. Kenapa? Karena ini iman kepada yang gaib. Di antaranya apa? Iman kepada gaib itu adalah pahala atau balasan. Bahasa kasarnya biar kita mudah. Kadang-kadang kita kan pakai bahasa pahala, orang ya mudeng pahala tapi prakteknya nggak mau. Balasan nggak mau juga. Kadang saya menggunakan bahasa bayaran, tapi yang bayar Allah. Itu bahasa sing wah iki aku dibayar. Loh, jenengan kesini ini dibayar loh sama Allah. Percaya enggak sampean? Kan gaib, ada pahalanya, gitu loh. Lah di sini dikatakan bahwa barang siapa melepaskan seorang mukmin, orang mukmin ini melepaskan orang mukmin yang lain. Yang lain. Kenapa? Karena orang mukmin yang di sini ada duka. Ada yang bisa ngasih contoh duka? Ya? Sakit. Apalagi musibah, rumahnya terbakar, panen gagal, nikah nggak jadi, dibatalkan soalnya sama calon mertuanya. Itu kan musibah. Apalagi kehilangan, kan banyak sekali Pak. Jenengan kan bisa memberi contoh dukanya orang mukmin itu apa gitu kan. Coba jenengan perhatikan, kita lepaskan. Tadi contohnya saya tulis saja, sakit, kebakaran, ya, terus kemudian kehilangan atau gagal panen. Ditolak lamaran, bisa lamaran pekerjaan, bisa lamaran nikahnya ditolak. Ya, sudah ya, ini saya kasih contoh 4 aja. Oke, sakit. Bagaimana cara melepaskan dukanya? Ada yang bisa kasih contoh? Apa Mas? Jenguk. Belum cukup kalau jenguk tok, diberi motivasi, ya termasuk amplop, dikasih uang, jangan dikasih jajan Pak. Orang sakit gigi jenguk kasihnya pilus sama marning, baris. Uang lebih manfaat untuk bayar dokternya, bayar rumah sakitnya, bayar kliniknya. Bicaranya diatur. Jangan sampai nanti kita justru salah ngomong malah dia jadi masalah. Semakin dukanya semakin dalam. Hati-hati. Ya. Wah, aku ingin duit tonggo koyo sampean lek. Mati. Langsung sesek wong.
sek mati sisan. Iku salah jenengan. Tilik wong iki aja ngono. Dimotivasi. Ya. Jadi pokoknya digembirakan, ini termasuk melepaskan duka. Kenapa? Seneng banget dengan motivasi itu. Ya. Saya dulu punya guru itu, dia mengatakan begini, orang sakit itu jenguknya orang sakit. Ternyata ada orang sakit lebih parah daripada dirinya. Makanya dia akan semakin bersyukur gitu loh. Makanya kalau jenengan masih ingat di kitab Minhajul Hayah itu kan disebutkan itu. Kalau kita itu sering jalan-jalan, apa mau tamasya itu ke kuburan, sehingga kita itu bisa melihat bagaimana kubur. Kita akan menyusul dan seterusnya. Kalau tidak ada kubur, ke klinik, ke rumah sakit. Nanti kita akan tahu bahwa di rumah sakit itu masih banyak orang-orang yang membutuhkan biaya besar, sementara kita tidak. Ya kan, oksigen aja berapa harganya? Ya, belum lagi nggak bisa makan. Coba, ini makanya perlu dihibur orang sakit ini, dihibur, dimotivasi. Lah, orang menghibur ini namanya orang yang melepaskan duka. Bukan hanya ngomong menghiburnya, terus kemudian dia mengeluarkan amplop isinya biaya untuk membayar kliniknya. Wah, itu semakin sembuh, itu cepat sekali sembuhnya, insya Allah. Kenapa? Kadang orang sakit itu bukan hanya memikirkan sakitnya, tapi mikir biayanya. Mikir biayanya. Makanya dukanya semakin dalam. Ini, nah kalau kita bisa melepaskan duka itu, Masya Allah, ini kita akan dilepaskan oleh Allah dukanya nanti di hari kiamat. Kemudian yang kedua contohnya kebakaran, sama. Dimotivasi, kemudian dikasih uang. Atau kita menghimpun orang-orang kerjasama. Dengan takmir masjid, dengan apa, RT atau RW, kemudian dibangunkan. Kita carikan dana, itu bisa. Ya, alhamdulillah kita sudah bergerak ke situ. Ya, sudah bergerak ke situ. Nah, kemudian contoh yang ketiga diantaranya apa? Gagal panen, sama. Kita harus bisa pahamkan agar kita mengembalikan urusan kepada Allah. Saya punya pengalaman begini. Dulu ada saudara, ya saudara lah, sedulur gitu ya, sedulur itu dia itu pergi zikir. Zikir itu untuk apa? Saya mau tanya. Ya, itu kan bentuk ibadah. Hasilnya menenteramkan jiwa. Zikir sampai aduh Pak, sampai Surabaya Pak. Qadarullah omai kobong. Rumahnya terbakar. Habis total karena rumahnya kayu kayak gini. Ya, nangis 3 hari 3 malam, sumpah. Saya bilang sama istri waktu itu pandeni itu menang zikirku hasilnya tentrem kok malah nangis gitu. Lah ngomongnya piye? Ya kamu bilang lah, kamu itu harusnya lebih bersyukur kepada Allah karena dihisab di dunia daripada dihisab di akhirat. Lebih menang Pak. Nah, itu dihibur. Dan apa yang diambil oleh Allah, ya, pada hakikatnya Allah akan mengganti. Karena kita kan mendapat sesuatu dari Allah. Muninya apa? Alhamdulillah. Ketika diambil, inna lillah, kembali kepada Allah. Itu nanti akan diganti. Na'ti bi khairi minha au misliha. Itu diantaranya. Kemudian contoh yang lain adalah ditolak lamarannya. Ditolak lamaran, misalnya mau nikah, ditolak, enggak apa-apa. Saya ini pernah gatok ke orang itu misalnya ini satu RT itu ada 4 perempuan, datang ke perempuan pertama ditolak, datang perempuan kedua ditolak lagi, ketiga ditolak lagi, sampai 4 kali coba, yang keempatnya diterima. Lah orang kalau tidak dimotivasi coba, ya toh, wah aku ketok era ganteng ya ditolaki kan gitu. Padahal bukan masalah ganteng tidak ganteng loh. Kalau memang belum jodohnya walaupun ganteng itu gak iso. Lu tenang. Kalau belum jodohnya, ya makanya alhamdulillah dapat. Gitu. Makanya kita motivasi. Apa mana sampean mas masih isi single. Wong yang sudah punya saja masih laku kan gitu kan. Yang sudah punya saja masih
laku, apalagi masih sendiri gitu. Itu diantaranya ya. Jadi kita motivasi begitu ya, dimotivasi agar apa? Agar orang ini punya kekuatan gitu loh. Punya kekuatan untuk bisa bertahan. Lah ketika kita memberikan satu motivasi-motivasi baik berupa materi maupun non materi kepada orang ini, maka insya Allah Allah akan melepaskan duka di hari kiamat. Luar biasa. Orang yang tadinya nangis jadi tersenyum kok. Kehilangan uang, ya kan? Ada orang kehilangan uang, ya udah. Dikembalikan lagi, yang memberi uang kamu itu hakikatnya siapa? Allah. Allah mengambil, ya sudah. Nanti Allah pasti akan ganti. Ya toh? Apalagi kalau kita ahlu sodako. Ini diantaranya. Kemudian yang kedua, ya, barang siapa memudahkan orang dalam kesulitan, maka Allah akan mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Artinya apa? Kenapa kehidupan kita tuh jadi susah? Kenapa kehidupan kita tuh jadi sulit? Karena kita tidak banyak memudahkan urusan orang. Ya, kalau kita banyak memudahkan urusan orang, insya Allah hidup kita tuh pasti mudah. Misal maaf ya, kalau saya boleh kasih contoh begini, kita masih punya masalah misalnya. Dalam rumah tangga biasanya kan ada masalah. Masalah anak, masalah istri, masalah suami kan. Kan berarti kan itu kesusahan-kesusahan. Bagaimana caranya agar kita terlepas dari kesusahan? Yang membantu, memudahkan urusan orang. Misalnya jenengan keliling tetangga, ono ngunggah ke gendeng itu, jenengan ikut di situ. Lek tak ewangi ya lek. Oh iya mas, wah jenengan ngewangi, rakyat tangmu ngitung tok, gendengnya dihitung tok, itu kan tetap memudahkan urusan. Ya, itu insya Allah nanti dimudahkan urusannya. Wah, ini penting sekali. Apalagi tadi kalau saya kasih contoh sejak awal ya tentang orang sakit, kita sampai memberikan apa materi, memberikan materi itu berarti termasuk memudahkan. Padahal dia sedang posisi sulit. Ya, makanya maaf ya kalau saya sering sampaikan itu, nek orang nikah itu jane rasa dibantu. Bantu nek sadurunge nikah ben iso nggo nikah. Nek iso nek wis nikah rasa nikahi pesta. Oh, pesta itu kan lho duitnya duit piro gitu kan. Punya uangnya berapa? Wah, aku ndene 5 juta. Ya wis cano 5 juta nggo pesta ngono lho. Jadi orang ngantek utang-utang gitu. Ini kesalahan kita. Ya, orang orang nikah malah dibantu uang. Ya, ketika orang sakit malah tukoknya buah. Ini kan kebalik-balik orang ini. Ya, kalau orang mau pesta jenengan mau urun buah saja sudah. Ya, wah itulah tapi anu Pak ini geden lho, ora usah geden wae oleh. Apa dadak geden terus akhirnya utangan gitu. Nah, ini kesalahan sendiri. Akhirnya menyusahkan sendiri. Nah, ini kalau mau nikah sederhana saja ya biar menjadi contoh bagi yang lain. Jadi murah. Nah, ini kita memudahkan itu ya sebelum nikah, justru membantunya sebelum nikah. Misalnya begini, ada orang mau nikah, gak punya mahar, mahare ditanggung sopo gitu kan. Siapa dengan siapa, bisa, cara begitu bisa. Nanti yang lain saya kambingnya kan gitu. Saya yang bayar bagian masaknya kan gitu. Ya, nggak harus uang brek itu enggak. Nah, ini kalau sudah punya pemikiran seperti itu, orang akhirnya mudah kan. Yang tadinya mau menikah itu maju mundur nggak punya biaya, akhirnya dia mau maju. Itu artinya kan memudahkan urusan orang. Akhirnya kan dibagi-bagi, ada yang urun kambing, ada yang urun senek. Itu, masya Allah. Itu luar biasa. Kalau masalah nikah itu kan barokah itu mesti cukup ya. Itu saya punya cerita banyak kalau masalah bab nikah ini. Baik, kemudian yang ketiga, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Aib ini kebanyakan terbongkar. Ini ya terbongkar. Aibnya istri diceritakan kemana-mana. Aibnya suami diceritakan kemana-mana. Belum lagi aibnya orang lain. Ya, saudara kita. Ini enggak boleh. Ya. Harusnya apa ditutupi? Walaupun seorang suami ini suka ngorok, ini ojo diceritakno.
Wah bojoku nek ngorok buandere ra karuan, itu enggak boleh. Tukang entek diceritani numpak becak, diceritani tuku bakso, diceritani ceritane ngerti kabeh. Wah nek bojone iku nek ngorok buander ngono. Durung direkam sisan iki lho contone. Wah itu kan repot itu. Loh malah dicontok-contokke. Wah payah iki. Dhe bojo ngono iku sampean ya aja ngamuk. Ya dikandani gitu loh. Dikandani kon ngaji. Iku mesti ra ngaji. Iku mesti gak ngaji nek model ngono iki bojo ngono iki gak ngaji. Makanya jenengan punya tanggung jawab untuk memberi ilmu. Kalau tidak mampu memberi sendiri, maka diajak pengajian. Kalau sudah datang diajak pengajian atau diajak silaturahim ke tempat siapa? Ustadz ya. Nanti di situ biar memberi banyak wejangan, tausiah, nasihat, insya Allah nanti akan berubah. Akan berubah. Saya punya pengalaman dulu awal nikah tahun 97 itu. Ya, itu juga begitu, datang ke ustadz ya. Itu terkenal di Pekalongan itu. Sekarang sudah wafat beliaunya. Itu datang ke sana, ya ngobrol gitu kan, minta wejangan biasanya, minta nasihat, ya. Jadi menimba ilmu lah gitu. Saya datangi. Nah ini dalam rangka apa? Biar tahu bahwa menutup aib itu penting, ya, sangat penting sekali. Ya, walaupun sepele itu sepele. Termasuk bagian daripada menutup aib adalah contohnya begini. Ada seorang suami membelikan buah, misalnya apa? Mangga gitu. Kemudian ternyata mangga ini wecute setengah mati. Apa namanya itu? Nek kecut itu bahasa Indonesia ini apa? Masem gitu. Masemnya luar biasa. Karena sudah diterima sama istri, kemudian dicicip, astagfirullahaladzim, kok masam kayak gini. Wah ini kan harus pinter-pinter seorang istri ini menutup aibnya. Bagaimana masam ini jadi manis gitu kan. Dia kupas, kemudian dipotong-potong, taruh blender, kasih gula 2 kilo, terus jadi es jus gitu kan. Wah, nanti ditanya sama suaminya, gimana mangganya tadi? Masya Allah, luar biasa, Masya Allah. Cobalah kamu minum, jadi manis gitu. Wah manis ya, itu padahal kecutnya ra karuan. Itu namanya orang yang bisa menutup aib. Beda dengan seorang istri yang tidak punya ilmu, tidak punya apa, enggak ngaji itu. Begitu dicoba, tundang langsung. Jenenge misalnya sopo lah. Lan, fulan, rene. Ngundang bojone ngono kuwi. Ki jajalan ora godak tuku pelem, ora ngajak-ngajak ngono. Wis kono pangono dhewe, sak kresek-kreseke ya. Itu kan namanya apa namanya? Namanya istri yang tidak paham, tidak bisa menutup aib. Contoh menutup aib lagi dalam rumah tangga ini contohnya. Ya, contohnya jenengan itu dibelikan, maksudnya istri dibelikan kemeja, apa? Daster misalnya. Ya, daster itu. Warnanya itu tidak disukai. Istri ini suka warnanya biru misalnya atau hijau, dibelikan warna kuning. Padahal kuning gak disenengi. Bagaimana cara menutup aibnya? Ya dia tetap pakai dalam keadaan wajahnya tetap ceria, seneng gitu. Ya, jadi jangan kemudian tuku warna kuning nganggo karo mecuca-mecucu, enggak oleh. Itu namanya enggak nutup aib. Ya. Contoh lain misalnya ada buah yang tidak disukai oleh istri. Ada buah yang tidak disukai oleh istri. Tapi suami perintah, makanlah buah ini. Buah ini sangat enak sekali. Piye carane si istri ini tetap dalam keadaan mukanya itu ceria, menyenangkan ketika dipandang, walaupun yang dimakan itu tidak dia sukai. Itu namanya menutup aib. Nah, coba kalau kita punya istri model begitu, ya kan? Masya Allah. Makanya kalau jenengan ingin dapat istri yang begitu, jenengan jadi orang yang begitu dulu. Nanti Allah akan jodohkan orang yang sama sekufu. Begitu. Pengennya modelnya kayak ngono, kitanya sendiri malah jarang bersyukur. Ya enggak bisa. Ya ini diantaranya. Jadi menutup aib itu begitu. Kalau sama teman, ya kita tinggal lihat. Ya, apakah teman-teman kita ini memiliki kekurangan? Ya, kalau punya kekurangan ya sudah tutupi saja. Tapi masih banyak kebaikan. Bagaimana sikap kita terhadap pasangan kita, terhadap teman kita juga seperti itu. Jadi saya yakin misalnya ada kekurangan ya paling 1-2 lah gitu. Ya. Ini diantaranya. Baik. Kemudian
Yang terakhir itu wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Dan Allah itu senantiasa menolong orang atau senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi kalau kita punya masalah, kenapa nggak ada yang nulungi gitu, nggak ada yang menolong? Karena kita nggak pernah nolong orang. Berarti programnya kita apa? Hari ini banyak menolong orang, banyak membantu orang. Ya kalau kita punya program hapus tato misalnya, karena kita ingin menolong orang-orang yang maaf ya, orang yang tatonan itu kan kadang-kadang terbatas uangnya, padahal menghapus itu udah mahalnya luar biasa. Nah kita gratisin, itu menolong namanya. Jenengan kalau bisa terlibat di situ, ya terlibat. Lah kalau orang sudah biasa menolong orang, nanti kita kalau punya masalah akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diantara kelebihannya. Apalagi warung sedekah. Warung sedekah itu paling tidak kita sepekan sekali membuat orang seneng makan gratis. Ya tak? Apalagi makanannya layak kan. La haula wala quwata illa billah. Jadi sebenarnya kalau kita banyak amal gitu tuh artinya kita insya Allah hidup kita itu tidak akan banyak ruwet. Ya, makanya kenapa kita ada Lerendugal, ada apa itu dalam rangka kita bentuk komunitas yang baik-baik. Komunitas yang yang sama-sama ingin baik. Kita ingin menjadi orang baik, kita lakukan kebaikan, bermanfaat untuk umat, nah insya Allah hasilnya ya seperti ini. Hasilnya kita akan dikeluarkan kedukaannya di akhirat, hasilnya kita akan dimudahkan urusannya di dunia dan akhirat, ya. Dan kemudian kita juga akan ditolong oleh Allah ketika kita mendapatkan satu musibah. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi kita ini kalau sampai bisa melakukan kebaikan-kebaikan seperti ini, nah ini diawali dengan niat yang baik, ya. Niat yang baik. Dan kalau terlibat di kita, ya di Lerendugal, di MCI, kemudian di mana itu dihapus tato itu nggak ada duitnya, ya. Nggak ada duitnya, ya nggak ada duitnya itu, nggak ada bayarannya seperti kalau jenengan kerja di perusahaan. Kenapa? Ya tadi kita awali dengan mukmin, kita berlatih menjadi orang beriman, ya kita berlatih untuk beriman kepada yang ghaib, yaitu kita percaya ada balasan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kecil yang kita lakukan. Mungkin jenengan statusnya ketika pas nanti hapus tato itu di depan, cuma nyateti orang. Itu jangan disepelekan, karena kalau nggak ada yang dicatat kan jadi kacau semua, benar enggak? Berarti kan ini penentu ini. Nah, ini penentu. Nah, jenengan fokus di situ. Dikasih tugas apa? Nyateti orang yang hadir, absen, terus check up, itu semua sudah fokus di situ. Nanti dirapikan arsipnya dan sebagainya, sehingga nanti kalau dilihat datanya gampang. Masya Allah. Jadi perbuatan satu ini itu bisa berdampak yang luar biasa. Mungkin jenengan sudah lupa bahwa satu ketika menjadi orang yang hanya di depan mencatat nama-nama. Waktu telah berlalu kapan? Nggak tahu. Berapa tahun kemudian? Ternyata amalan inilah yang akan menolong musibah yang menimpa di saat tahun itu. Kita nggak pernah tahu. Makanya hari ini kita tanam kebaikan. Insya Allah ke depan akan ada kemudahan. Baik, contoh lagi perbuatan. Man masya fi hajatin akhihi kana khairal lahu min i'tikafi asyra sinin. Wa man i'tikafa yauma ibtigha Allah ja'alallahu bainahu wa bainan nar salasa khonadiq. Kullu khonadiq ab'adu mimma baina khafiqaini. Barang siapa yang berjalan, tahu berjalan? Berjalan pakai apa? Kaki. Terus? Roda, kendaraan, sepeda. Iya toh? Masuk Pak main dektok ya mesti digayuh toh naik sepeda. Naik kendaraan ya di starter, digas, jalan. Bisa jadi berjalan itu naik kereta. Itu. Bisa jadi berjalan itu naik pesawat. Pesawatnya jalan.
Dalam rangka apa? Untuk memenuhi kebutuhan manusia, kebutuhan saudaranya. Saudara di sini kalau mau dikhususkan al-muslim, akhul muslim, saudara muslim. Kalau mau diluaskan, kebetulan saudara kita ini maaf Kristen. Ya, Kristen. Saudara Kristen, maksudnya apa namanya, ada orang Kristen, tetangga kita, kan tetangga punya hak. Ya toh, punya hak kan. Ketika sakit anaknya, terus dimintai tolong. Mas, saya minta tolong antarkan anak saya ke rumah sakit. Ya, saya nggak punya motor misalnya, dengan punya motor. Nah, ini ada hubungannya dengan hadis yang tadi itu. Ya, yang barang siapa memudahkan urusan orang, barang siapa yang menolong orang. Jadi ketika orang ini minta tolong, kita menolongnya. Membersamai, berjalan untuk apa? Kebutuhan saudaranya. Ya lebih luas. Kalau tadi muslim apalagi. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Maka itu lebih baik baginya daripada iktikaf selama 10 tahun. Iktikaf 10 tahun. Jadi apa tadi itu? Berjalan untuk memenuhi kebutuhan, ya. Berarti ngancani lah bahasa Jawanya. Untuk kebutuhan saudara itu lebih baik daripada iktikaf 10 tahun. Pernah iktikaf 10 tahun? Hah? Padahal Ramadan 10 hari aja enggak ya. Kalau teman-teman kita di jamaah tabligh itu iktikafnya kan kadang 3 hari. Ya toh, 3 hari. Ada yang 40 hari, ada yang 10 hari, tapi kan pindah-pindah. Itu masa Allah. Itu untuk latihan sebenarnya. Coba jenengan tahu nggak pahalanya iktikaf? Ini di sini diterangkan begini. Padahal barang siapa yang iktikaf 1 hari, ya, maka Allah jadikan antara dirinya dengan api neraka 3 parit. Ini ada orang dengan neraka itu 3 parit. Yang mana 1 paritnya itu jaraknya timur dan barat. Berarti kesimpulannya orang 1 hari iktikaf itu akan dijauhkan dari neraka 3 kali timur dan barat. Berarti menjauhkan diri dari api neraka. Ya, itu kalau 1 hari. Padahal di sini membersamai orang atau membantu orang, ya, ngancani, menemani orang ini, memenuhi kebutuhannya itu lebih baik daripada iktikaf 10 tahun. Nah, berarti berapa hari ini 10 tahun ini? Lalu 360 kali 10 kan 3.600 kali 3 timur dan barat. Bahasa kesimpulannya adalah orang yang suka ngancani itu, ya, membersamai itu akan dijauhkan dari api neraka. Makanya kalau kita misalnya gini, jadi aktivis itu kan pulang kadang-kadang kan baru pulang, baru mandi gitu kan, tahu-tahu tetangga minta tolong. Minta tolong. Mas, antar saya ke dokter gitu. Kalau istri kita nggak paham, kita pasti dimarahi. Ojo gelem nembe balik kok gitu. Itu kan. Tapi kalau istri kita paham hadis ini, masya Allah, berangkat sana mas, gitu. Kenapa? Karena itu adalah amal yang bisa menjauhkan dari api neraka. Gitu, Pak. Ini penting sekali untuk kita pahami agar kita ini
ketika beramal itu sudah tahu gambarannya mau dapat apa dari Allah itu. Ya. Karena orientasi kita akhirat, bukan dapatnya itu bukan masalah dunia. Ya, karena kalau kita sudah terbiasa beramal soleh, beramal soleh, kemudian nanti Allah pasti akan kasih jalan-jalan keluar kok. Nggak mungkin, ya, nggak mungkin kemudian diberi kesulitan itu nggak mungkin. Kalau sampai diberi kesulitan padahal sudah beramal soleh, pasti ada yang salah dalam orientasi. Ini sudah sering saya sampaikan. Ya, orientasinya pasti keliru gitu loh. Makanya saya sampai merenung lah, artinya merenung itu memperhatikan kauniyah. Orang-orang yang aktif ya, seperti misalnya di dakwah lah, ustadz lah biasanya begitu, ustadz atau kiai gitu. Itu sepanjang saya tahu tidak ada yang ikhlas loh ya, yang ikhlas itu sampai sulit hidupnya tidak ada. Padahal kalau kita perhatikan orang-orang dulu itu, kalau waktu saya kecil itu kiai-kiainya itu padahal ya kerjanya apa? Dia kalau ngajar aba-aba tata itu ya dapatnya dari kemisan itu. Ya, setiap kemis dia murid-muridnya, santri-santrinya bawa duit gitu kan. Waktu itu ya paling 20 rupiah, 15 rupiah, 30 rupiah gitu. Ya, santrinya mungkin ada 50, nanti kalau kemis cuma 10 orang. Ini kadang-kadang seperti itu. Ya mesake, tapi dia hidup. Ya, enggak ada yang cerai, enggak ada. Enggak ada yang sampai rumahnya disegel, enggak ada. Ya. Sampai kemudian dikejar-kejar sama debt collector, enggak ada. Ya, kiai-kiai dulu itu Masya Allah ikhlas-ikhlas itu. Saya pernah silaturahim sama Mbak Haji Dasir itu di Demak itu. Seorang kiai itu kerjanya apa? Dzikir toh di rumah sama ngajar di pondoknya dia. Itu hampir yang namanya haji itu dia berangkat tiap tahun. Umroh berulang-ulang coba. Duwe saka ndi. Ya kan? Karena apa? Karena dia memudahkan umat. Memudahkan urusan orang. Banyak bermanfaat. Nih, makanya diantaranya kalau kita sampai banyak membantu keperluan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Bukan hanya itu, bahkan akan dijauhkan dari api neraka. Ini mungkin saya pernah cerita ya, kisah ada di Kendal ini, ada orang yang dia tiap jam 12 malam itu dia keluar rumah. Ya, di kota Kendal itu dia keluar rumah nyisir. Di antara orang-orang yang terlantar karena mencari angkot jam segitu kan nggak ada. Ya, mau nge-grab mungkin dia nggak punya uang. Tapi orang ini dia cari orang-orang yang mungkin membutuhkan bantuan. Ya. Karena saya pernah menemukan orang seperti itu. Dia bilang gini, ngojek mas. Ini saya cerita aja. Mungkin saya juga pernah ceritakan, saya ulangi. Waktu itu saya ngaji di Pemalang, malam Ahad. Saya masih ingat sekali. Karena saya capek sekali naik bus, tertidurlah bablas sampai Kendal. Tapi saya turun di pasar, karena waktu itu bangun ada orang yang turun di pasar. Saya bangun, di pasar ini saya turun. Tapi saya tidak jalan ke kota, tidak jalan ke alun-alun, saya balik ke Kodim. Ya, di Koramil itu kan ada Kodim, ada Koramil juga. Saya di situ nunggu dari jam 12 kurang seperempat sampai jam 2. Ya. Pada posisi jam 2 atau setengah 2 ada ojek datang menghampiri saya. Dia bilang begini, mas, ojek mas, itu. Saya bilang mau kemana? Saya bilang mau ke Weleri gitu. Berapa mas? 30 gitu. Saya bilang 20 gitu. Tak nyang 20 gitu. Maksud saya tetap mau bayar 30, tapi saya menawar 20 gitu. Jadi ada dua, maksud saya begini, kalau dia nanti mau, kan ada nilai menolongnya gitu loh, ada nilai menolongnya, ada nilai pekerjaannya. Tapi saya sudah punya niat mau tak bayar 30 tetepan gitu, kalau dia mau. Saya nawar 20 ya kurang mas, ya nek gelem, ra gelem ya wis, saya gitu. Wes, dia pergi.
Terus datang lagi 5 menit. Ayo mas, tak antar keleri. Berapa? 30, 20 saya bilang. 20, ayo angkat. 20 ya ora ono sing gelem jare. Ora enek sing gelem. Sampean ngantek subuh ora bakal ono sing gelem. Kayak gitu. Saya dimarah-marahin sama ojeknya itu. Gak mungkin ono sing gelem. Jajalan kowe, ngantek subuh sampean karo ngamuk-ngamuk ngaung-ngaung gitu. Terus dia pergi. Kemudian ada orang datang lagi, orang lain. Kalau tadi kan sama. Orang ini datang bilang begini, ayo mas, ngojek, mau kemana? Weleri, ayo berangkat, gose. Berapa? Wes pokoknya mangkat sih. Aku nggak butuh kue pak bayar piro, katanya begitu. Di perjalanan dia cerita bahwa tiap jam 12 malam dia menyisir orang-orang yang terlantar. Kalau misalnya pengen diantar ke Singorojo itu, ya diantar dia. Nggak punya uang ya nggak bayar. Kalau dia sampai di sana bayar berapapun diterima. Nggak ngarani lah ibaratnya gitu. Dalam rangka apa? Membantu orang lain. Menolong orang lain, memudahkan urusan orang. Itu. Akhirnya sampai di rumah sini malah justru tidak dibayar 30, lebih daripada 30. Artinya apa? Orang yang sudah berorientasi kepada akhirat itu insya Allah hasilnya lebih besar daripada orang yang berorientasi dunia. Ini kayak gini itu kita buktikan ya. Ternyata Allah itu kalau sudah menggerakkan orang untuk membayar lebih dari 30 nggak ada yang bisa nolak. Nah coba kalau saya itu digerakkan hatinya oleh Allah untuk membayar lebih dari 30, apa saya bisa nolak? Nggak bisa. Yang dikeluarkan lebih dari 30. Dibanding dengan orang tadi itu yang seharusnya saya tetap akan bayar 30, tapi saya tawar 20, dia nggak mau berangkat. Kalau dia mau berangkat tetap akan bayar 30. Bahkan mungkin bisa jadi Allah akan menggerakkan hati saya untuk membayar lebih daripada 30. Inilah diantaranya contoh-contoh ketika kita itu bekerja, beramal, itu masalah orientasi akhirat atau orientasi dunia. Ikhlas lillah atau lid dunia. Sangat kelihatan sekali. Baik. Kemudian cawarimakullah, ini pahalanya luar biasa. Kemudian ini kaitannya dengan masalah amal itu juga ada. Satu hadis begini. Inna lillahi ibadan yakhussuhumullahu bin na'imi limanafi'ul ibad. Faman bakhila bitilkal manafi' anil ibadi naqalallahu tilkan na'imu anhum wa hawwalaha ila ghairihim. Sesungguhnya Allah itu memiliki hamba-hamba yang Allah khususkan untuk mereka. Coba jenengan perhatikan, jenengan punya kekhususan apa yang diberikan oleh Allah? Ada nggak? Ada. Pak Rinto bisa elektronik, Pak Basuki bisa masak, pokoknya bicara darah, ras sekolah darah, perdarahan, bisa perdarahan, dikasih nikmat, kan gitu kan? Kita pasti punya itu hubungannya dengan keahlian, hubungannya dengan barang. Jadi dikasih apa sama Allah? Dikasih nikmat apa? Kan nikmat banyak sekali, ya kan? Punya motor, punya mobil, punya kendaraan, apa namanya, sepeda, punya rumah, itu kan semua nikmat. Ada yang keahlian, bisa meruqyah misalnya, itu juga nikmat. Allah kasih dia bisa meruqyah, Allah kasih dia bisa pinter herbal, itu kan nikmat. Untuk apa nikmat itu? Supaya bermanfaat untuk hamba-hamba Allah yang lain. Ini jangan harus catat betul. Jadi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, keahlian-keahlian itu agar bermanfaat buat yang lain. Barang siapa yang bakhil dengan manfaat yang sudah diberikan oleh Allah tadi, yang berupa nikmat tadi, ya, tidak bermanfaat, maka Allah akan pindahkan nikmat itu kepada yang lain. Makanya
orang-orang yang lulusan pondok pesantren itu kalau hanya manfaatnya untuk dirinya sendiri, itu akan dicabut nanti. Nikmat ilmunya itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lebih percaya hadis ini masalahnya. Ya, daripada hanya sekedar lisan-lisan saja. Ya. Jadi jamaah rahimanillah, hati-hati gitu kan. Hati-hati dengan masalah nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan dikasih sehat, nikmat buat apa? Manfaat gak buat orang lain? Ya. Makanya ada salah seorang pemuda gitu, dia belum menikah, ya umurnya sekitar 27 tahun, punya pekerjaan sudah, mondok juga, ya, kemudian kuliah juga. Itu saya cuma kasih nasihat sama dia, kamu harus punya manfaat untuk agama ini. Saya bilang. Dimulai dari belajar jadi khotib, lulusan Setain, sarjana ilmu agama ya, mestinya harus bisa khotib tuh ya. Ya apalagi jurusan syariah kan. Ya harus bisa belajar. Ya, nanti kapan-kapan bisa tak latih lah gitu ya. Jadi latihan jadi khotib. Seperti itu. Nah nanti baru dipasang kalau sudah bisa. Baca nggak apa-apa. Awalnya juga dari baca. Ya, tidak ada masalah. Nanti syarat rukunnya dikasih tahu. Dia saya kira lebih ahli, dia sarjana agama. Ya toh? Itu diantaranya. Sehingga apa? Biar manfaat. Coba jangan perhatikan ya, orang-orang yang di pondok pesantren, walaupun dihafal 30 juz gitu, kalau manfaatnya kurang, nanti ada nikmat yang diambil oleh Allah. Jangan perhatikan. Kalau nggak percaya. Kenapa? Karena ada orang mondok pesantren itu nggak ada manfaat sama sekali, hanya nyari dunia saja, kerja pagi pulang sore pulang malam gitu, nggak ada manfaatnya. Saya sampai bilang, demi Allah antum ini harus belajar untuk menerima orang dan mengajarkannya, minimal belajar AA baba abata begitu, bikin TPQ atau bikin TPA. Kenapa? Kalau enggak maka seumur hidupmu akan dapat musibah. Tak gitu kan. Akhirnya kena musibah betul. Oh iya. Lah nikmat kalau tidak dimanfaatkan untuk umat kan akan dicabut nikmatnya. Lah katanya kan la in syakartum la azidanakum. Wa in kafartum, dia kufur terhadap nikmatnya maka adab. Adabnya berupa apa? Musibah. Sebagai apa? Peringatan kalau sebagai orang beriman. Bahwa ada sesuatu yang salah. Salahnya di mana? Wong ada nikmat kok tidak dimanfaatkan. Wong nikmat itu kalau disyukuri akan ditambah nikmatnya, kan gitu. La haula wala quwata illa billah. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan Allah, mari kita memposisikan diri kita sudah diberi nikmat Allah itu banyak sekali, banyak yang tidak bisa dihitung. Dan nanti Allah akan menghitung nikmat kita. Semua yang kita terima semuanya akan diminta, akan dihitung. Lah sementara kitanya ini ya itu sudah tidak bisa menghitung, tapi yang tidak bisa dihitung itu akan dimintai tanggung jawab semuanya. Inilah beratnya kita itu. Makanya sudahlah kita banyak istighfar, kemudian banyak apa? Banyak bergaul dengan orang-orang yang di situ bisa membangkitkan iman, membangkitkan amal soleh. Nah, mudah-mudahan bisa menjadi bekal. Sudah saatnya kita berhenti ya dari kejahatan-kejahatan hati, kejahatan pikiran, kejahatan akal, kejahatan perbuatan. Jadi kalau kita diberi nikmat kok tidak manfaat, ingat Allah akan pindahkan nikmat itu. Baik, kemudian ma min abdin an amallahu alaihi nikmatan fa asbaghuha alaihi summa ja'ala min hawaijin nas ilaihi fatabarrama faqad aradatil kanna ni'matal lizawal. Ni'matul lizawal. Tidaklah seorang hamba itu Allah beri satu nikmat, lalu nikmat itu disempurnakan kepadanya, kemudian dijadikan satu keperluan manusia dari nikmat itu. Ya. Kemudian justru menggerutu. Dikasih nikmat, nikmatnya itu dijadikan satu kebutuhan manusia, menggerutu.
Gerutu itu nama lainnya apa? Mengeluh, apa? Nah, grundel gitu. Maka apa kata Rasulullah? Dia telah membuka dicabutnya nikmat itu. Contohnya apa? Ya contohnya kalau kita itu diberi oleh Allah nikmat misalnya sehat. Sehat punya keahlian. Keahliannya apa? Ya diantaranya misalnya merukyah lah begitu. Ya kita pas nganggur, gak ada masalah, gak ada apa-apa, dijalui tolong gak gelem. Ya saya punya temen itu. Ini kisah nyata. Dia cerita sama saya dan tobat-tobat betul. Ya suatu ketika sama anaknya lagi nonton karnaval. Kira-kira nonton karnaval itu dibanding dengan menolong orang pahalanya lebih besar mana kan gitu. Ya. Lagi nonton karnaval ditelepon sama orang. Pak Ustadz, saya minta tolong, ini ada masalah. Ada orang yang sakit, ya, minta dirukyah. Jawabannya apa? Saya masih sibuk gitu. Sibuk nonton karnaval. Apa yang terjadi? Oh ya sudah gitu kan. 5 menit kemudian anak ini yang tadinya nggak ada masalah apapun. Anak ini nggak ada problem, nggak ada, ya biasa-biasa saja. Tahu-tahu dibikin sama Allah, anak ini nangis di tengah orang-orang banyak, nggak ada ibunya, ini bapak sama anak tolak perempuan, sampai ngosek-ngosek gitu kan. Coba, ini kan sebuah apa ya, sebuah pelajaran penting bahwa ketika kita itu sebenarnya mampu kemudian bilang tidak mampu, diberi satu kelebihan oleh Allah, kemudian dia tidak mau memanfaatkan kelebihan itu. Ya insya Allah itu akan diambil betul lah. Ini orang ini akhirnya tobat-tobat betul. Aku betul-betul diberi musibah ya. Gara-gara menolak untuk menolong orang, ternyata Allah kasih musibah. Anak saya ini nangis, yang membuat dirinya itu malu kan, karena dilihat orang banyak kan. Dijak mulai ragelem ngosek itu kan, semuanya kan itu disebabkan karena perbuatan kita sendiri. Makanya kalau kita sudah dikasih nikmat apa, orang lain ingin membutuhkan nikmat itu, ya udah kasih. Waktu misalnya, ya berikan waktunya kita. Ya, kita kasih waktu. Ya, terus kemudian membutuhkan apa? Kita punya kelebihan apa? Misalnya materi, uang misalnya, kita beri. Ya, sesuai dengan kemampuan. Nah, insya Allah nanti nikmat itu akan bertahan, bahkan bisa bertambah. Insya Allah ya. Ini sampai jam berapa saya? 8:30 kan? Nah, baik, insya Allah nanti kita akan lanjutkan, dan mungkin sebagai penutup begini, ada satu hadis, masya Allah, yang bisa menjadi peringatan bagi kita. Jamaah rahimakumullah, kita itu kan pengen dari iman, amal, kemudian yang terakhir meninggal. Meninggal kita itu pengen apa? Husnul khotimah. Meninggal kita tuh pengen baik. Satu kaidahnya, orang mati dalam keadaan apa tergantung kebiasaannya. Seneng pit-pitan, matinya pas pit-pitan. Seneng klepean doro, matinya pas klepean doro. Seneng sekak, matinya pas sekak. Seneng dolanan game, yo matinya kok pas. Nah, gini. Nek seneng masak, tapi kan manfaat nih, masak itu kan masih manfaat. Ya saya berharap, iyalah, masa lu gak manfaat gimana kalau masak itu? Masaknya wong sing suka ngombe congyang gitu meneh, Pak. Nah, kita akan memasakkan orang-orang yang beramal soleh, itu luar biasa. Ya toh? Nah, itu berdasarkan kebiasaannya. Jadi mati itu seperti itu. Lah, kemudian jawarimakullah, makanya tidak mungkin orang yang pingin meninggalnya husnul khotimah tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya dalam satu hadis disebutkan sonai'ul ma'rufi taqiyun masari usu. Perbuatan baik itu bisa menjauhkan dari kematian yang buruk.
Jadi kalau kita pingin husnul khotimah meninggalnya harus banyak berbuat baik. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufiq wa hidayah wa minkum wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.